Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni, NIM 42620010 dari kelas 1A Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro. Di sini kita akan membahas tentang syarat dan 5 faktor utama ketiga lingkungan kerja. Sebuah perusahaan atau pengelola suatu usaha harus memiliki unsur ketiga yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Dengan adanya 3 hal ini, pekerja atau personil dari sebuah perusahaan bisa bekerja dengan maksimal dan tidak akan mengalami kecelakaan yang membuat luka, sakit, atau masalah krusial lainnya. Berdasarkan pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja. Adapun syarat ketiga lingkungan kerja. Syarat-syarat ketiga lingkungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, yaitu yang pertama, pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Yang keempat, penyediaan personil ketiga yang memiliki kompetensi dan kewenangan ketiga di bidang lingkungan kerja. Sesuai pasal 4, pelaksanaan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja, yang kedua, penerapan higien dan sanitasi. Berdasarkan pasal 5 Permenaker nomor 5 tahun 2018, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor yang pertama, faktor fisika, yang kedua, faktor kimia, yang ketiga, faktor biologi, yang keempat, faktor ergonomi, yang kelima, faktor psikologi. Penerapan higien dan sanitasi pada ketiga lingkungan kerja meliputi yaitu yang pertama, bangunan tempat kerja, yang kedua, fasilitas kebersihan, yang ketiga, kebutuhan udara, yang keempat, tata laksana kerumah tanggaan. Faktor utama dalam ketiga lingkungan kerja. Adapun faktor ketiga lingkungan kerja. Yang pertama itu faktor fisika. Faktor fisika atau fisik terbagi lagi menjadi beberapa faktor turunan seperti di bawah ini. Yang pertama, iklim kerja, kedua, kebisingan, ketiga, getaran, yang keempat, gelombang radio atau gelombang mikro, yang kelima, sinar ultraviolet, yang keenam, medan magnet statis, yang ketujuh, tekanan udara, yang kedelapan, pencahayaan. Penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum, cara penanganan yang dilakukan adalah mengendalikan pemicu yang membuat pekerja tidak nyaman. Yang kedua, faktor kimia. Faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal berbau kimia dan perlindungan pada pekerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya biasanya akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang terdiri dari pertama, mudah terbakar, kedua, mudah meledak, ketiga, beracun, keempat, korosif, kelima, oksidator, keenam, reaktif, ketujuh, radioaktif. Selain itu, bentuk dari zat kimia mulai dari padat, cair, dan gas di lingkungan kerja juga harus diperhatikan dengan baik.
Apabila zat kimia berbahaya mengenai seseorang, kemungkinan terjadi masalah besar, mulai dari melepuh di kulit hingga memicu masalah yang lebih kronis lainnya. Pengendalian faktor kimia ini bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, penggunaan bahan yang lebih aman, dan lainnya. Yang ketiga, faktor biologi. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi. Potensi bahaya faktor biologi meliputi yang pertama, mikroorganisme dan toksiknya, 2. Antropoda dan toksiknya, ketiga, hewan invertebrata dan toksiknya, 4. Alergen dan toksiknya dari tumbuhan, 5. Binatang berbisa, 6. Binatang berbuas, 7. Produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Pengendalian faktor biologi bisa dilakukan sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 pada pasal 22 ayat 7. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi. Kedua, menggunakan baju kerja yang sesuai. Ketiga, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Yang keempat, memasang rambu-rambu yang sesuai. Yang kelima, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. Yang keenam, meningkatkan higien perorangan. Yang ketujuh, memberikan disinfektan. Yang keempat, faktor ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi yaitu yang pertama, cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Kedua, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Potensi bahaya di atas bisa dikendalikan dengan beberapa cara sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu menghindari posisi kerja yang janggal, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja, memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik, menggunakan alat bantu. Faktor kelima atau faktor yang terakhir yaitu faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi meliputi ketidakjelasan peran, konflik peran, beban kerja berlebihan secara kualitatif, beban kerja berlebihan secara kuantitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain. Pengendalian faktor psikologi bisa dilakukan melalui manajemen stres dengan melakukan pemilihan, penempatan dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja, mengadakan program konseling, mengadakan komunikasi organisasional secara memadai, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Itulah tadi materi tentang syarat dan 5 faktor utama ketiga lingkungan kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.